Mungkin kita tidak pernah sadar kemana kita akan dibawa. Setiap kehidupan pasti memiliki keterkaitan. Hidup adalah koneksi yang mendekatkan kita untuk menemui hal-hal yang baru. Hingga kita menemukan jati diri. Mencapai tujuan hanyalah soal waktu. Tapi proses di dalamnya adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kita hanya butuh kedekatan untuk bisa mewujudkan semuanya. Koneksi adalah kunci dalam keberhasilan, melewati jalan dan mengikuti petunjuknya. Karena sekarang kita sudah dekat. Untuk kepada teman-teman yang akan mendapatkan diskon 20%, silakan nanti pada saat membuka Tokopedia, ya, Tokopedia di tokonya Pilo, diketik kode promonya adalah Pilo JM Talk, ya, Pilo JM Talk. Nah, jadi sangat mudah. Kita siapkan nanti ada cukuplah untuk seluruh partisipan yang hadir pada sore hari ini. Anda akan mendapatkan diskon 20% atau maksimal 50.000 dari pembelanjaan Anda di Pilo di Tokopedia. Dan ini berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari, ya. Berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari. Jadi teman-teman silahkan nanti linknya Pilo Anda juga bisa lihat di Tokopedia. Anda bisa searching di Tokopedia Pilo, P Papa Hotel India Papa Hotel India 5 Oscar, ya, Pilo. Ya, Anda ketik Pilo. Jadi sudah teman-teman nanti langsung akan mendapatkan Tokopedia atau toko Pilonya, sehingga nanti Anda langsung belanja di situ, masukkan kode vouchernya, dan Anda langsung dapat diskon 20%. Oke, roster Jasa Marga, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sore dengan Kang Prima, terlebih dahulu akan kita tayangkan, ya, tayangkan profilnya Kang Prima yang akan ditayangkan berikut ini. Selanjutnya, titik balik dari perjuangan memang harus ditempuh sendiri. Ada puluhan kisah kegagalan, ada perjuangan bisu yang sifatnya pribadi. Waktu tak dapat terulang kembali, itu yang pasti. Jangan malu untuk berguru pada kegagalan, karena walaupun bermulut tajam, dia atlet dalam titik balik dari perjuangan memang harus ditempuh sendiri. Nama saya Prima, rajin. Ada puluhan kisah kegagalan, titik balik perjuangan bisu ini yang sifatnya pribadi, mulai dari Tokopedia. Waktu tak dapat terulang kembali, itu yang pasti. oke, demikian tadi sebuah profil dari Kang Prima, ya. Jadi tadi ada satu narasi yang cukup menggelitik, ya, cukup menginspirasi.
jangan malu berguru kepada kegagalan. Ya. Karena kegagalan dan kesuksesan itu bukan dua pilihan, tapi untuk mencapai sukses, seseorang harus melewati beberapa kali kegagalan. Nah, ini juga yang akan kita tanyakan ke Kang Prima nih. Ya. Jadi sebelum menggeluti bisnisnya yang sekarang, kira-kira berapa kali sih berbagai jenis bisnis yang sudah pernah dilalui Kang Prima, sehingga saat ini sudah survive di bisnis kulit yang sekarang ini. Silakan Kang Prima. Ya, terima kasih Mas sebelumnya buat kesempatannya. Assalamualaikum buat teman-teman Roadster ya panggilannya. Ya, standar aja sih Mas. Saya sih lulus dari SMA, saya emang udah suka jualan gitu kan, udah suka jualan. Saya keluar SMA udah mulai buka distro, saya buka store, toko fisik, jual baju. Nah, terus saya buka konveksi juga yang awalnya buat produksi barang-barang yang dijual di toko saya. Alhamdulillah itu semuanya tutup dengan sempurna gitu kan. Nah, malahan untuk konveksi saya 2 kali saya buka konveksi sama juga gitu kan, tutup juga. Saya buka kafe juga pernah gitu kan. Nah, tapi kegagalan itu yang ngebuat saya berpikir mendapatkan pola pemasaran secara online gitu kan, karena usaha-usaha saya yang sebelumnya itu semuanya offline gitu kan. Makanya saya dengan kegagalan itu saya alhamdulillah bersyukur saya jadi nemu pola pemasaran secara online gitu. Oke, terima kasih Kang Prima. Jadi ini adalah sebuah perjalanan tentunya ya Kang Prima ya, sehingga saat ini sudah mencapai satu titik di mana Kang Prima sudah menemukan bisnis yang pas ya, dalam di bidang kulit ya. Dan kenapa sih Kang? Ya, di bidang kulit. Harus memilih kulit ya. Jadi sebelum-sebelumnya kan ada distro, ada juga yang lain. Kok tiba-tiba terus memilih kulit? Ya udah, sedikit cerita nih tentang usaha saya yang terakhir, konveksi. Saya buka konveksi, yang terakhir itu tutup. Udahlah saya terima nih, ya udahlah ini saya gagal buka konveksi ini gitu kan. Saya waktu itu nganggur selama 1 tahun, saya bertahan hidup dengan cara jual aset, mesin saya jual gitu kan, segala macam saya jual sampai pada akhirnya uang saya sisa di 250.000 saat itu gitu kan. Makanya saya berpikir, wah nih uang 250.000 mau diapain gitu kan, kalau gini terus wah udah bahaya gitu kan. Wah ya udah, saya lihat sekitar, kebetulan di kota saya tinggal Garut adalah ciri khasnya itu adalah kulit. Saya ada kenalan beberapa dengan pengrajin kulit. Nah, saya nyoba nuker yang uang 250.000 itu ke pengrajin kulit, saya tukar sama limbah kerajinan kulit nih yang kecil-kecil gitu kan. Ya udah saya tukar uang 250.000, saya coba olah. Makanya produk-produk Pilu sampai saat ini lebih cenderung ke barang-barang kecil. Karena emang dari awalnya juga saya mulainya dari limbah kulit tadi gitu kan. Ya saya olah, saya yang kecil banget saya bikin gantungan kunci, bikin klip kabel gitu kan. Terus yang agak besarnya saya bikin dompet kartu, dompet STNK gitu kan. Nah, setelah jadi produk, barulah saya berpikir, wah ini gimana nih cara masarinya gitu kan, Kalau saya buka toko udah nggak mungkin, uang udah nggak punya gitu kan. Terus saya masarin online waktu itu sosial media gitu kan, Instagram, Facebook, segala macam. Saya pikir, wah ini lama nih kalau saya pakai Instagram, bakalan lama gitu kan. Saya harus nyiapin materi buat feed-nya gitu kan, buat segala macam, pokoknya rumit gitu dan mahal. Nah, makanya waktu itu saya kepikiran ya udahlah saya join marketplace. Waktu itu saya join pertama kali di Tokopedia gitu kan. Karena saya rasa
marketplace saat itu saya pikir, wah ini yang paling cepet nih, jalan pintas buat mulai usaha gitu kan. Kita tinggal upload barang dagangan kita, foto, terus upload, terus udah tunggu mudah-mudahan ada transaksi, berdoa aja gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata waktu itu saya jual klip kabel, harganya tuh murah, sekitar 2000-an waktu itu saya jual. Malahan sampai sekarang masih saya jual. 2000-an saya jual klip kabel yang buat penjepit kabel itu. Ternyata saya posting hari ini, besoknya ternyata ada yang beli. Wah, ternyata nih ada yang beli gitu kan, ada yang minat. Pasarnya ya kayak gini gitu kan. Ada pasarnya gitu kan. Wah, ternyata ada yang beli. Ya udah, mulai dari sana mulai bikin model baru, mulai bikin desain baru gitu. Dengan masih dengan mengolah limbah tadi gitu kan. Saya jalan beberapa bulan ngolah limbah terus gitu kan, sampai akhirnya alhamdulillah bisa beli lembaran, bisa beli rolan gitu. Oke. Oke, terima kasih Kang Prima. Jadi awalnya memang sebuah perjuangan ya, dengan modal 250.000, dan ini ternyata bisa berkembang sekarang dengan omset yang mungkin jutaan per harinya. Dan alhamdulillah. Roaster Jasa Marga dimanapun Anda berada, Kang Prima ini 100% ya, 100% marketingnya ini adalah melalui online. Jadi dia nggak ada toko, nggak ada showroom ya, nggak ada toko, nggak ada showroom yang dia miliki. Jadi 100% melalui marketplace atau melalui toko online. Nah, ini yang kita harap bisa menginspirasi teman-teman roaster ya. Jadi jangan mengecilkan ya, mereka yang nggak punya toko justru omsetnya bisa lebih besar daripada yang punya toko. Nah, Kang Prima, kenapa sih Kang Prima terbesit untuk memilih toko online atau marketplace sebagai toko sarana online utama memasarkan produk-produknya? Ya, kenapa memilih marketplace? Karena murah, terus murah, tapi dampaknya untuk ke pemasaran tuh sangat luar biasa gitu kan. Kalau toko fisik kita harus sewa toko, kita harus beresin tokonya, harus promosiin tokonya. Tapi kalau marketplace ya mungkin lah kita bisa pakai kita promoin toko online kita gitu kan. Tapi dampaknya tuh untuk satu Indonesia gitu kan. Bahkan sekarang beberapa marketplace udah bisa kirim-kirim ke luar negeri kan, enak juga gitu kan. Itu gitu kan. Terus kenapa marketplace? Marketplace tuh jalan pintas yang paling cepat buat mereka yang mau memulai usaha gitu. Tinggal pikirin aja barangnya apa, join marketplace, upload, ya udah. Di sana udah ada pasarnya gitu kan. Udah ada pasarnya gitu, enak. Jadi kita tinggal tawarin barang aja gitu, nggak usah promoin toko kita. Itu enaknya marketplace, itu yang saya rasain. Nah, gitu. Oke, Kang. Waduh, luar biasa ya. Itu saja bisa menginspirasi kita ya. Jadi untuk melakukan usaha, menjual barang, kita nggak perlu punya toko. Ya. Bahkan kalau punya toko, kita harus nyapu tokonya. Gitu ya, Kang ya. Harus bersih-bersih. Ya, tapi kalau punya toko sih lebih bagus. Yang beli nanti juga orang di sekitar toko aja ya. Mungkin daerah-daerah yang di sekitar toko ya. Tapi dengan marketplace ternyata marketingnya bisa sampai ke luar negeri ya, Kang ya. Oke, ya, Kang Prima, sampai saat ini berapa item sih yang sudah dijual sama Pillow ini? Ada berapa item? Kalau item yang dijual di Pillow sekarang listingnya ya, jumlah barang yang ditawarkan di marketplace itu ada sekitar kurang lebih 1000 item. 1000 item ya? Gitu. Okay. Karena saya mikirnya gini Mas, kenapa item saya kok jadi banyak gitu kan? Karena waktu itu saya mikir, wah ini saya bodoh nih masalah digital marketing gitu kan. Saya bodoh nih masalah digital marketing. Gimana caranya? Ya udahlah saya tawarin sebanyak-banyaknya aja gitu kan. Ya udah saya tawarin sebanyak-banyaknya aja. Masa iya sih saya nawarin 1000 nggak ada yang kejual gitu kan. Yang saya tawarin marketnya luas Indonesia. Saya bikin misalkan 100, saya tawarin ke satu Indonesia, masa sih nggak habis gitu kan. Ya udah makanya listing saya jadi banyak gitu.
gitu. Cuman ya plus minus juga sih kalau lihat si Pilo, karena dari awalnya si Pilo ini jalan dulu, beresin belakangan. Saya mikirnya kayak gitu kan. Kalau diberesin di awal, kapan jalannya gitu kan. Makanya sekarang juga si Pilo lagi apa? Masih terus bebenah gitu kan, kayak apa, sosial medianya mulai dirapihin gitu kan. Terus toko fisik juga sebenarnya perlu Mas, buat apa? Buat nunjang apa ya, kepercayaan konsumen gitu kan. Terus ada warga-warga lokal, kalau nggak ada yang orang luar kota datang ke Garut, suka nanya toko fisik. Sebenarnya toko fisik juga perlu gitu kan. Cuma kalau untuk memulai dengan budget yang pas-pasan, toko offline sih ntar aja dulu lah, jalan aja dulu, beresin aja belakangan gitu, pelan-pelan. Enak kan kalau udah ada pondasi, kita mau ngapain juga enak ya. Oke. Gitu, kita mau branding, mau apa juga. Oke, Roaster Jasa Marga dimanapun Anda berada, ini kunci lagi yang kita peroleh dari Kang Prima ya. Jadi mulai aja dulu ya. Masalah beresin nanti belakangan aja. Penting kita mulai dulu, jualan dulu ya. Nggak perlu mikir toko, tapi jualan dulu saja. Nanti beres-beresinnya, masalah kasnya mungkin ya, pengaturan kasnya, pengaturan manajemennya udah belakangan, penting jualan dulu. Ya. Gitu Kang Prima ya. Iya, kalau yang saya lakuin itu dari sih. Yang saya lakuin dari berbagai item yang dijual itu, ya, dari berbagai item yang dijual itu, yang paling banyak diminati customer tuh yang model-model seperti apa? Kalau kita lihat ini ada di depan saya ini ada produk-produknya Pilo nih. Dompet kecil sih, dompet STNK tuh, dompet STNK, dompet kartu sih. Cuman yang paling best seller tuh dompet STNK. Nggak ngerti saya juga kok tiap hari ada aja orang yang beli STNK. Apa tiap hari orang ada yang beli motor gitu? Apa tiap hari itu ada STNK selalu, itu yang paling best seller. Dompet STNK. Nah, kenapa barang nah ini sebenarnya keuntungan juga Mas, buat si Pilo. Pemain kulit, Garut terkenal dengan kulit itu udah lama. Terus pemainnya juga banyak. Mereka udah lama, modal mereka juga udah nggak terhingga gitu kan. Cuman mereka lebih cenderung main di barang-barang yang besar, barang-barang kayak jaket, dompet, tas gitu kan. Nah itu yang nguntungin buat si Pilo, karena mereka nggak terlalu fokus di barang-barang kecil gitu kan. Jadi mereka bikin barang kecil itu hanya untuk pelengkap. Dari dulu Prima baru lahir sampai sebelum Prima bikin Pilo, dompet modelnya sama aja terus. Modelnya sama terus, nggak ada perubahan, nggak ada inovasi. Nah itu kesempatan buat Prima di situ, ada peluang di sana. Kenapa sih nggak ada yang serius di barang-barang kecil? Prima rapihin lagi desainnya, Prima modifikasi lagi desainnya supaya lebih masuk ke supaya desain-desainnya relevan dengan zaman sekarang gitu kan. Ya alhamdulillah sih gitu. Akhirnya mereka saat ini pemain-pemain yang udah lama, mereka udah mulai serius juga di barang-barang kecil gitu kan. Gitu. Oke. Berarti ini Kang Prima jeli dalam memanfaatkan pasar ya. Jadi di mana secara bisnis kulit di Garut itu sudah umurnya mungkin sudah bertahun-tahun ya, sebelum Kang Prima lahir juga itu bisnis kulit sudah ada ya. Tapi ternyata mereka lebih desainnya monoton, concern di jaket ya. Sebelum concern di jaket, concern di tas, sepatu dan sebagainya, dia tidak concern ya mereka itu dengan barang-barang yang kecil ya. Sehingga barang kecil, ya Kang, ada yang serius. Sehingga Kang Prima melihat itu sebagai peluang. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, akan kita tampilkan barcode check-in lagi ya, barcode check-in lagi sebelum sambil kita ngobrol-ngobrol Kang Prima ya. Nanti di sebelah saya ada barcode check-in. Baik. Silakan teman-teman yang belum check-in bisa siapkan JM Kliknya. Kang Prima, dari berbagai item yang terjual tadi ya, item-item yang berhasil bahkan tadi ribuan ya, mungkin 1000 item ya. Nah ini kira-kira omset per harinya sampai berapa sih Kang?
Omset per hari. Kalau transaksi untuk si Pilo ya, untuk Pilo di marketplace itu sehari bisa 100 sampai 150 transaksi satu hari gitu kan. Itu isinya bisa ada yang satu barang, ada yang satu transaksi bisa beberapa barang gitu kan. Gitu. Jadi kalau dihitung berapa barang terjual dalam satu bulan sekitar 5.000 lah, sekitar 5 ribuan kurang lebih. Sekitar 5.000 barang per satu bulan gitu. Jadi sekitar 5.000 barang ya per bulan ya? Ya, kalau untuk Pilo. Oke, kalau Anda dengan 5.000 barang per bulan, Anda bisa lihat nanti di Pilo tuh harganya rata-rata ya ada yang dari mulai 40 ribuan ya sampai harga ya ratusan, 200 mungkin ya, 200-300 ribuan. Nah, Anda bisa hitung sendiri lah. Kita nggak bisa ini ya Kang Prima ya, biar pada ngitung sendiri Pak Roster ya. per bulannya dapat berapa. Nah Kang, ini kan dengan berkembangnya usaha Kang Prima ini, tentunya kan banyak karyawan yang dibutuhkan ya. Kalau tadinya dikerjain sendiri, motong kulit sendiri, cari kulit sendiri. Nah sekarang karyawan Kang Prima itu udah berapa? Nah kalau untuk garap marketplace untuk si Pilo ini, nah ini enaknya online, nggak perlu orang banyak. Saya pakai admin tiga orang sekarang yang terlibat di marketplace si Pilo ini, yang handling marketplace ini 3 orang. Baru tahun ini, baru beberapa bulan ini saya 3 orang. Sebelumnya saya cuma pakai 2 orang. Nah ini enaknya marketplace, nggak perlu orang banyak gitu kan. Nah cuman yang perlu diingat ketika mau jualan online, kita mau jual apa, terus kita harus pastiin nih stok jualan kita tuh harus terjaga gitu kan. Kalau kita mau nyari supplier, kita harus deal-dealan dulu nih sama suppliernya masalah stok gimana gitu kan. Nah kalau si Pilo sendiri lebih memilih untuk produksi sendiri gitu kan. Nah karyawan yang banyak itu di tempat produksi gitu. Kalau untuk mengurus marketplace sih cuma 2-3 orang juga udah cukup, dengan transaksi 100 sampai 150 satu hari itu udah cukup. Malahan 1-2 orang juga sih sebenarnya cukup. Sudah cukup gitu. Ya. Iya. Cuman kalau di tempat produksi, nah itulah kunciannya di sana. Jangan sampai kebanyakan kan orang yang mau mulai bisnis online mikirnya gimana sih caranya supaya kita nih jualan online laku gitu kan. Itu yang selalu dipikirin gitu kan, tanpa harus mikirin nih gimana nih nanti kalau laku gitu kan. Stok barang kita gimana nih gitu kan. Supplier kita gimana nih, dia ready terus apa enggak gitu kan. Terus kalau kita produksi sendiri, kapasitas satu harinya berapa, kita bisa jual satu hari berapa, itu harus dipikirin banget kalau mau produksi sendiri gitu. Oke, Kang Prima. Jadi kebanyakan para penjual, kebanyakan para pengusaha online biasanya berpikir gimana sih barangnya itu laku ya. Tapi bukan berpikir kebanyakan gimana nanti kalau barangnya terjual gitu ya. Harus melakukan apa. Kenapa Prima bilangnya gitu, Mas? Kenapa sih kok mikirin gimana laku, terus jangan dulu mikir dulu ke sana gitu kan. Kenapa? Karena saya berani bilang jual apa aja buat saat ini, jual apa aja di marketplace pasti laku. Pilo ketika awal-awal jual flip kabel, jual dompet-dompet yang saya olah dari limbah-limbah itu, terus saya lihat listing dagangan saya cuma beberapa item. Wah, ini gimana nih caranya gitu kan supaya listing saya penuh gitu kan. Nah, saya jualin tuh sisa-sisa kejayaan saya jualin jarum-jarum, benang-benang jahit gitu kan. Saya jual jarum yang jahit itu yang saya jual 2.000-an itu ada yang beli gitu kan. Jual jarum aja ada yang beli gitu kan. Jadi jual apa aja juga pasti laku kalau di marketplace buat saat ini sih. Gitu, Om. Ya. Oke. Jadi jangan takut ya untuk berjualan. Tadi Kang Prima sampaikan di marketplace jualan apa aja pun pasti laku. Tadi jualan jarum saja yang 2.000 perak itu laku ya. Jadi jangan takut buat para roaster yang mencoba untuk berjualan di marketplace ya.
apa aja bisa laku, yang penting strateginya tahu. Nah, ini akan kita gali lebih lanjut lagi nih ke Kang Prima nih boleh. ya. Kang, dibandingkan dengan toko offline tadi ya Kang ya, kan Kang Prima pernah nih ya bicara offline ya. Ya. Nah, para offline ya. Nah, dengan offline ini apakah kira-kira bedanya apa nih Kang dengan online yang beda apa, peningkatannya seperti apa yang sudah Kang Prima rasakan ya dengan berjualan lewat online? Wah, jauh banget sih, enak. Kalau dibanding offline, enak banget. Apalagi ketika awal pandemi, offline di Sukaregang ada sentra kulit di Jalan Sukaregang, semua toko itu tutup. Online nggak kena dampak sama sekali itu. Wah, enak banget nih. Pandemi COVID ini buat online nggak terlalu berpengaruh sekali gitu. Enak banget lah pokoknya kalau online. Terus kalau ditanya omset hasil kalau dibandingin dari hasil antara offline sama online buat saat ini, wah jauh, bisa berkali-kali lipat, jauh banget gitu kan. Apalagi kalau saya kan ada pengalaman buka toko offline-nya di kota kecil, marketnya kecil, yang beli itu aja gitu kan. Nah, ini ditawarin ke satu Indonesia, wah jauh banget, hasilnya jauh banget. Oke, jadi kalau offline ya, jadi marketnya itu aja ya, market yang ada di daerah itu aja Kang Prima ya. Ya, dengan online marketnya bisa seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri ya. Ya, bisa sampai ke luar negeri pemasarannya. Nah Kang, tentunya dalam berjualan lewat online ini banyak tantangannya ya, banyak hal-hal yang harus banyak challenge-nya yang harus dihadapi. Kira-kira tantangannya seperti apa sih Kang? Terus gimana cara ngatasinnya Kang? Nah, paling standar kalau di marketplace perang harga sih, barang serupa perang harga gitu kan. Cuman alhamdulillah kalau untuk si Pilo ini dia kan produksi sendiri. Nah, jadi untuk perang harga ini agak nggak terlalu nggak terlalu jadi ancaman gitu kan, karena kita produksi sendiri gitu kan, kita bikin desain yang selalu update gitu kan. Jadi nggak bakalan lain cerita ketika kita ngambil barang misalkan impor dari Cina tuh, yang impor barang dari Cina kan berapa banyak tuh orang yang impor. Nah, di situ pasti perang harga gitu kan. Itu perang harga, terus ya udah paling seputar itu aja sih Om. Kendalanya sama-sama aja. Oke. Jadi dengan kalau misalnya barang-barang kita impor ya, kita jual barang-barang impor, pasti kompetitornya lebih banyak kayak Kang Prima ya. Ya, kompetitornya lebih banyak. Kalau misalnya dengan kondisi barang-barang yang diproduksi sendiri, tentunya kompetitornya lebih sedikit, bahkan mungkin jarang sekali. Ya, jarang sekali ya. Oke Kang Prima, ini ada satu pertanyaan dari Mas Agung Kinarso ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa market share atas produk kita masih terbuka? Ya. Jadi gimana sih untuk mengetahui cara bahwa market share dari produk kita masih terbuka, dan bagaimana cara membangun brand awareness dari produk kita tentunya? Silakan Kang. Mas Agung ya tadi. Ya, Mas Agung. Dia mau tahu bahwa market share-nya masih terbuka. Market share-nya masih terbuka. Ya, paling yang biasa saya lakuin sih, saya suka riset kecil-kecilan gitu kan. Saya suka riset kecil-kecilan, saya masukin keyword yang bakalan produk yang saya jual, produk yang saya jual di search engine gitu kan, di search engine tiap marketplace. Saya cari nih siapa aja yang jual, barangnya seperti apa gitu kan, saya pelajari gitu kan. Ya udah saya modifikasi, wah kira-kira saya mau main di sini, apa nih yang harus saya lakukan gitu kan, apa nih yang harus saya rubah gitu kan. Jarang sih saya toan mirip gitu kan, cuman
dimodifikasi aja gitu kan. Jadi marketnya tetap sama, tapi kita modifikasi dikit biar nggak terlalu bentrok gitu. Terus kalau masalah ngejaga brand awareness ya paling saat ini si Pilo udah mulai branding di sosial media gitu kan, terus ngejaga quality produk, mulai melakukan pendekatan emosional dengan dengan customer gitu aja sih. Jadi ini ya, Kang Prima selalu melakukan inovasi ya untuk menjaga agar market share itu masih tetap ada ya, masih tetap terbuka gitu ya, inovasi untuk dan melakukan survei tadi ya. Iya. Oke. Kang Prima. Nah, kita masuk mungkin ke lebih teknis lagi nih ya. Karena banyak teman-teman untuk memulai berjualan online, memulai melakukan memasang dagangannya di marketplace gitu ya. Ada keraguan nih gimana sih caranya atau gimana sih nanti supaya barang kita laku dan sebagainya. Mungkin yang pertama, persyaratan apa aja sih Kang yang harus disiapkan saat kita akan mendaftar di toko online? Ya. Apa yang harus disiapkan? Ya, kalau yang daftar di toko online kayaknya buat sekarang kayaknya roadster yang di sini udah punya akun Tokopedia, Shopee, di handphonenya kayaknya udah punya gitu kan. Kita tinggal klik jual aja, jual barang. Kita tinggal upload aja barangnya gitu. Nggak ada teknis yang gimana sih, semua user interface marketplace sekarang sih udah enak-enak ya, nggak terlalu rumit. Terus tiap marketplace sekarang ada selalu memberi bantuan ke seller baru gitu kan, selalu dibimbing sampai mereka dapat transaksi gitu kan. Nggak terlalu rumit sih gitu. Yang paling penting sih pikirin aja dulu yang mau dijualnya apa. Kalau join marketplace udah paling gampang sih. Paling ya nanti kalau mau nyoba main iklan itu bisa. Oke, jadi Kang, pada saat kita mau memutuskan jualan di marketplace tadi secara simpelnya adalah kalau kita udah punya akun di Tokopedia atau Bukalapak dan sebagainya, tinggal kita klik jual ya. Tapi di satu sisi Kang Prima, tentunya kan harus ada yang disiapkan, misalnya kayak gimana Kang Prima menyiapkan foto-fotonya, menyiapkan deskripsi barangnya gitu. Sampai saya seperti apa tuh cara menyiapkan itu semua? Kan harus yang menarik ya foto-fotonya ya. Kalau foto harus semenarik mungkin, itu senjatanya kalau dagang online gitu kan. Kalau dulu ketika saya awal mulai, saya foto pakai kamera handphone yang dulu itu, yang burem-burem kayak gitu, itu masih aman gitu kan. Tapi kalau saat ini foto jelek kayaknya agak susah bersaing ya. Itu yang pertama harus dipikirin ya, foto harus menarik sebagus mungkin. Terus apalagi ya udah sih tinggal pikirin barangnya aja dulu deh, barangnya apa yang mau dijual. Terus foto harus menarik gitu kan, deskripsi ya sedetail mungkin gitu kan. Itu aja sih. Biasanya deskripsi itu yang lebih penting apa Kang? Yang perlu diketahui, apa yang sering Kang Prima sampaikan di deskripsi itu, biasanya yang paling penting apa tuh? Yang harus jangan sampai lupa dengan deskripsi tersebut misalnya. Ya harus mendeskripsikan sedetail mungkin si produk gitu kan. Terus kegunaan produknya untuk apa, terus dia mention nih ini cocok nih buat acara buat kado misalkan, buat apa gitu kan. Jadi nanti ketika konsumen baca deskripsi dia seolah-olah oh iya ya ini cocok nih buat kado gitu kan. Jadi ya diselip-selipin itulah, buat mention nih cocok buat dipakai apa kayak gitulah paling trik-triknya. Jadi Kang Prima harus ini ya, pada saat mendeskripsikan barangnya paling tidak ada satu keahlian. Kalau tadi ada fotografi ya, kalau kita lihat ini kita bicara
tingkat lanjutnya ya. Tapi kalau misalnya kita tingkat awal, kalau jualan aja, foto aja ya, tulis ditulis aja. Tapi kalau kita bicara tadi dari sisi foto, ya fotografinya harus bagus supaya menarik ya, supaya agar laku. Kemudian deskripsinya juga buat copywriternya juga harus lebih detail ya. Bahkan ada teknik tadi misalnya ini buat kado lah, buat apalah gitu. Nah, Kang Prima, saat ini ada tim khusus yang menangani fotografi atau foto dan copywriter tadi dari timnya Kang Prima? Udah. Kalau sekarang saya udah ada tim gitu kan, buat garap branding di sosial media gitu kan, terus buat foto produk, udah ada tim baru beberapa bulan ini sih baru dibentuk gitu kan. Kalau sebelumnya gitu itu tadi Mas, ya jalan dulu beresin belakangan. Nah sekarang nih lagi beres-beres gitu. Oke. Gitu. Jadi dulu pada saat awal-awalnya jalan aja dulu itu Kang ya. Ya, itu mungkin keywordnya itu teman-teman yang mau. Iya, jalan aja dulu. Ya, jalan dulu aja. Ya, sebenarnya ini kebablasan sih saya udah. Ya. Jadi Kang Prima mungkin saat ini sudah pada tahapan beres-beres. Artinya beres-beres itu dia sudah ada copywriternya sendiri, ada tim sendiri, ada tim fotografinya sendiri ya, fotografer dan sebagainya. Bahkan ada studio sendiri, ada bengkel sendiri ya, workshopnya ya, dan sebagainya. Ada tim marketingnya sendiri gitu ya. Itu udah terbagi ya. Iya. Oke, jadi udah mulai ngelibatin banyak orang kalau sekarang. Beres-beres kalau kita lihat. Selanjutnya Kang Prima, ini ada satu pertanyaan menarik dari Pak Dede Purnama. Ya, bagaimana trik perang harga ya supaya harga barang selalu diterima pelanggan? Ini kan kadang-kadang ada kompetitor lain yang menjual barang ya, yang barangnya terlihat sama nih, apalagi kalau cuma di foto ya. Apalagi kalau terlihat di foto kadang itu barangnya sama tapi dia menjual harga lebih murah mungkin gitu ya. Nah, gimana mengatasi hal ini Kang Prima? Kalau perang harga gitu ya, barusan pertanyaannya. Kalau barang serupa pesaing kita jual lebih murah gitu kan. Saya sering nih jadi korban foto saya dicomot. Terus foto saya dicomot terus dia jual lebih murah. Wah, itu sering banget gitu kan. Kalau di awal-awal sih suka ngenes gitu kan, tapi kalau sekarang ya udahlah, diamin aja, doain aja barang mereka segera sold out gitu kan. Kalau segera sold out ya udah tinggal barang kita satu-satunya gitu kan. Ya gitulah itunya jadi positif thinking gitu kan. Cuman buat ngejaga itu ya kita yang harus dipertahanin ya servis kita gitu kan, diusahakan barang selalu dikirim hari yang sama gitu kan, terus fast respon gitu kan, ketika ada komplain segera ditanggapi, nggak usah ketika ada komplain nih nyerang kita gitu kan, wah ini kenapa nih barang tidak sesuai, kurang lah segala macam, udah jangan dibantah, langsung terima aja, kita kasih solusi, ganti barang baru atau refund dana gitu kan, nggak usah dibantah, nggak usah dilawan gitu kan. Nah nanti juga sih konsumen ngelihat, biasanya konsumen baru mereka ngelihat di daftar ulasan gitu kan, daftar reputasi yang diberikan oleh buyer gitu kan. Nanti juga mereka nilai sendiri mereka mau beli di toko mana, mau beli yang di toko yang ngejual murah dengan dengan taruhan reputasi dia yang jelek, atau beli di toko kita yang istilahnya ya kalau ada komplain ya kita tanggung jawab gitu kan. Itu sih yang harus dijaga sih. Menarik Kang Prima ya. Jadi tadi ada dijaga ulasan. Misalnya ada beberapa pihak yang mengambil foto kita ya, mengambil foto produk kita, kemudian mereka jual dengan harga yang lebih murah. Nah itu tentunya juga menjadi tantangan juga ya buat Kang Prima, juga buat teman-teman mungkin nantinya para roaster dalam bisnis ini. Nah Kang Prima, ada nggak trik Kang Prima untuk
mengatasi hal ini ya. Jadi supaya fotonya jangan sampai dibajak orang gitu ya. Saat ini apa yang dilakukan untuk hal itu, Kang? Barangnya mulai di branding. Gitu kan. Jadi kalau awal-awal kan Prima jalan dulu nih, gitu kan, nggak mikirin masalah branding, nggak mikirin masalah apa yang yang sifatnya kayak gitulah gitu, nggak terlalu mikirin. Pokoknya saya jual aja dulu gitu kan. Saya lama jualan barang kulit tanpa merek, polos tanpa merek itu lumayan lama, 4 tahun lah malahan, sampai sekarang juga ada beberapa yang masih polos. Makanya sekarang lagi mulai di branding gitu kan, mulai tiap barang mulai dikasih merek gitu kan. Itu sih, jadi mereka nggak bisa seenaknya ngambil gitu, minimal ada identitas logo kita gitu kan, itu agak susah. Terus saya bikin inovasi di kain juga gitu kan, karena wah ini pemain kulit udah mulai rame nih di marketplace, yang tadinya mereka cuma jual offline sekarang udah mulai main di online juga gitu kan. Ya udah saya lakukan inovasi gitu kan, supaya mereka terus ngekor kita gitu kan. Ya udah saya bikin ke barang-barang kain gitu kan, itu lebih eksklusif lah gitu kan, dari desainnya kita yang bikin sendiri gitu kan, si kain-kainnya gitu. Dilawan sama inovasi aja sih kalau yang kayak gitu. Iya. Oke. Jadi harus di-branding barangnya ya. Tapi itu tadi kuncinya awal-awalnya bahkan sampai 4 tahun jalan dulu aja ya. Jalan dulu aja. Kebablasan. Kita nggak usah mikir brandingnya, kita nggak usah mikir yang bajak ya, yang bajak foto kita. Yang penting kita bisa jalan dulu ya. Dan itu satu trik ya, dan tentunya bisa menambah wawasan buat para roaster yang akan melakukan usaha atau menjual barang-barangnya melalui toko online ya. Nah, Kang Prima, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Elia Natalia. Kang Prima, apa kekuatan untuk menjadi seorang sales? Ya, kekuatan apa yang harus menjadi seorang sales, dan bagaimana meyakinkan masyarakat untuk mau membeli produk kita? Meyakinkan masyarakat untuk mau membeli produk kita. Yang Prima lakuin kan, tadi Prima di awal bilang, Prima kalau urusan kayak gini saya bodoh gitu kan, makanya saya lempar aja nih sebanyak-banyaknya gitu kan. Lempar sebanyak-banyaknya, tawarin banyak-banyaknya gitu kan. Masa sih nggak ada yang beli gitu? Kalau ya gitu, kalau tawarin aja gitu, terus jaga reputasi. Kalau ada budget lebih nanti barangnya kita push sama iklan gitu kan. Jadi kalau di marketplace itu barang ada yang naik, kalau di marketplace kan gini ya, istilahnya penjualan kita tuh tergantung di mesin pencari gitu kan. Kalau barang dagangan kita muncul di awal, itu kemungkinan transaksinya lebih besar gitu kan, daripada yang muncul di halaman-halaman belasan ke belakang gitu kan. Lebih besar. Nah, itu bisa kita otak-atik, bisa kita pakai iklan gitu kan. Kalau enggak program-program promo yang ditawarkan sama marketplace-nya itu bisa kita pakai gitu kan. Terus ada juga yang kalau kita jaga nih transaksinya, kita kirim di hari yang sama, kita pas respon, ulasan kita jaga, ulasannya bagus-bagus. Nah, barang itu bisa naik sendiri gitu kan, bisa muncul di halaman-halaman awal tuh, bisa muncul sendiri. Nah, itu kalau udah kayak gitu enak gitu kan. Gitu. Jadi nggak ada, kalau Prima sih nggak punya trik-trik khusus buat nyari itunya gitu kan. Cuman ya udahlah, tawarin aja kita, wah ini pengen naik nih, ya udah kita push iklan gitu kan. Toh mereka juga banyak yang nyari gitu kan, banyak yang nyari, tinggal kita itu aja, tinggal kita dijaga aja reputasi si lapaknya. Oke, jadi selain kita lakukan tadi itu di awal saya sampaikan tadi ya, Kang Prima juga sampaikan bahwa saat ini memang lagi saatnya beres-beres, Kang Prima beresin berbagai hal yang sebelumnya masih jalan aja gitu ya. Jadi di awalnya upaya nggak usah ragu, jalan dulu aja ya. Masalah yang itu nanti bisa bisa ngikutin ya Kang ya. Jadi seperti kayak tadi. Ya, kalau udah ada
Ya enak Iya. kan kalau udah ada tenaga gitu kan, Mas. Kalau udah ada tenaga kita mau nge-branding kayak gimana juga enak gitu kan. Istilahnya ya kita mau apa? Ya enak lah kalau udah ada pondasi enak gitu kan. Cuman masalahnya kalau yang mulai kan gitu. Ya mending kalau kalau ada tenaga buat ngelakuin itu yang nggak jadi masalah, lebih bagus gitu kan. Tapi kalau nasibnya sama kayak Prima ya udahlah, jangan banyak mikir, jalan aja dulu gitu kan. Ya. Beresin belakangan gitu kan. Cuman jangan kebablasan kayak si Pilo nih terhitung kebablasan udah 6 tahun udah baru mau diberesin di tahun ke-6 baru mau diberesin. Ya, artinya pada saat awal kalau kita mau melakukan usaha dan itu dilakukan sendiri ya Kang ya, paling nggak itu udah jalan dulu aja Kang ya. Ya jalan dulu aja. Kalau banyak pikir kapan jualannya? Ya. Oke Kang, ini ada pertanyaan menarik juga dari Ibu Triswati Andayani. Nah, ini kan ada beberapa pengusaha atau mungkin beberapa roster juga teman-teman yang melakukan penjualan melalui Instagram. Nah, ini kalau dibanding melalui Instagram ini, kira-kira penjualan kalau kita marketplace tuh kira-kira gimana nih? Apakah melalui Instagram bisa sepenuhnya efektif untuk meningkatkan penjualan ketika kita menerapkan bisnis kita? Ya, penting Om. Instagram, branding di Instagram penting nggak penting gitu kan, soalnya si Pilo sekarang juga melakukan hal yang sama, branding di sosial media gitu kan, cuman caranya dibalik. Kalau kita jualan dulu baru branding, nggak branding dulu terus jualan gitu kan, ya tinggal pilih aja mau branding dulu terus jualan atau mau jualan dulu terus branding gitu. Nah, kalau mau pindah nih dari Instagram, bagusnya nih buat para roaster yang sekarang jualan di Instagram, mulailah perluas juga ke marketplace. Semuanya aja pakai Tokopedia, Shopee, Bukalapak, semuanya aja dipakai gitu kan. Tinggal pindahin aja dagangan kalian ke marketplace gitu. Kalau saran saya sih segera aja pindahin gitu. Branding tetap branding di Instagram, cuman nggak ada salahnya kita tambah pemasaran ke marketplace gitu kan. Kalau nggak transaksinya semuanya giring aja ke marketplace gitu kan. Banyak keuntungannya di sana. Kalau kita jualan langsung, kita harus ada admin yang balesin chat tiap saat gitu kan, sampai harus ngontrol semua transaksi yang masuk, uangnya, jumlah pesanannya, alamatnya, semua harus kita urus. Tapi kalau di marketplace kita enak gitu, seolah-olah kita punya admin sendiri gitu kan, enak gitu. Jadi kalau nggak mau pindah ke bukan pindah ya, kalau nggak mau memperluas ke marketplace sih, kata saya aneh gitu. Ya. Banyak kemudahan di sana, banyak subsidi gratis ongkir, banyak promo-promo yang ditawarkan sama marketplace-nya juga gitu kan. Gitu. Oke, Kang Prima. Jadi istilahnya seperti tadi disampaikan, jualan dulu aja, brandingnya belakangan ya Kang ya. Jadi kalau tapi kalau branding melalui Instagram belakangan, penting kita jualan dulu. Jadi teman-teman nggak usah mikir tentang brandingnya, yang penting jualan dulu ya, beraniin dulu aja. Ya, itu berlaku untuk yang kondisinya sama kayak Prima ya Om ya, nggak punya uang buat branding gitu kan, ngapain branding tapi nggak punya uang, cuma menang di gaya doang. Ya. Jadi ini karena keadaan ya Kang Prima ya, boro-boro buat branding apa buat iklan ya, modalnya cuma 250.000 pada saat di awal kan. Mending buat beli kulit ya. Beli kulit limbah kan. Oke, Kang Prima. Ini tentunya juga menjawab pertanyaan dari Ibu Yunita Indah ya. Tadi bagaimana branding awal, caranya agar konsumen mengenal produk yang dipasarkan. Terus sudah dijawab. Tapi ini Kang, Bu Yunita ini sempat pesimis juga nih, ya, sempat pesimis juga saat memutuskan untuk menjual melalui marketplace. Nah, kira-kira supaya optimis gimana nih caranya nih? Supaya optimis. Nah, ini apa ya, masalah klasik seller baru. Biasanya di 3 bulan, kalau kata Prima sih 3 bulan pertama tuh masa-masa paling gitu, deket-deket ke pesimis. Biasanya di bulan awal kita mulai join di marketplace gitu kan, terus kita nyiapin
barang apa nih yang mau kita jual, riset-riset produk serupa gitu kan, lihat-lihat saing, oh mulai upload. Nah, terus kita cari kita pastiin dulu nih barang kita mau produksi sendiri atau mau ngambil dari orang gitu kan, bisa dropship, bisa apa gitu kan. Nah, ini di bulan pertama biasanya lagi semangat-semangatnya gitu kan, semangat-semangatnya. Di bulan kedua biasanya barang nih udah mulai di-upload, tapi nggak semua biasanya gitu kan, nggak semua. Ah, ini coba-coba dulu lah, upload dulu beberapa gitu kan. Kalau responnya bagus, saya serius. Kalau enggak ya udah tinggalin aja. Biasanya di bulan kedua gitu kan. Nah, di bulan ketiga biasanya udah mulai ada transaksi biasanya gitu. Nah, kebanyakan orang nggak bisa sabar sampai di bulan ketiga biasanya gitu. Makanya mereka, wah ternyata gini ya jualan di marketplace. Bulan pertama, bulan kedua kok kayak gini gitu kan. Terus mereka juga nawarin cuman listing cuman sedikit gitu kan. Barang yang ditawarin cuman sedikit. Ya agak susah juga gitu kan, kecuali kalau barang dagangannya misalkan kayak bakso aci, misal bakso aci dia variannya kan cuma sedikit, misalkan bakso aci rasa pedas, bakso aci rasa asin. Kita jual 2 listing bakso aci aja itu nggak jadi masalah gitu kan, tinggal kita push iklan aja gitu kan. Tapi kalau kita jual pakaian, kita cuma nawarin 1-2 item, ya agak susah juga gitu. Oke, jadi memang Gitu. ini Jadi harus varian dagangan usahakan buat dilengkapin gitu kalau buat saat ini, kecuali emang barangnya emang kayak jual obat-obatan gitu kan, kayak jual tadi makanan-makanan kayak bakso-baksoan misalkan, itu bisa sih kalau sedikit. Tapi kalau barangnya kayak sama si Vilo senjatanya cuman 10 listing misalkan, itu agak susah. ya, misalnya barang-barang fashion mungkin ya Kang Firma ya. Barang-barang fashion itu harus ada banyak variannya ya. Barang. Ya, kalau saya saranin sih seperti itu. Misalkan yang dijual alat-alat tulis gitu kan, jangan cuma jual pulpen aja gitu kan, tapi jual penggarisnya juga, jual yang lain-lainnya gitu. Kalau saran saya sih gitu. Ya. Apalagi kalau cuma jual pensil doang ya, lama itu bang lakunya ya. Kalau tulis jualan pensil doang kan lama juga. Jadi ada masa-masa kritis. Kalau kita masa-masa ujian itu di 3 bulan pertama ya Kang Prima ya. Kalau tadi disampaikan, ini yang ujian buat teman-teman yang mau buat ngelihat usaha ya, di marketplace. Jadi teman-teman nggak usah pada saat 3 bulan pertama ada tantangan-tantangan yang lebih ini hambatan-hambatan, libas terus saja. Yang penting jalan dulu, beresinnya belakangan. Kalau saya lihat keywordnya itu ya Kang Prima ya. Nah Kang, ini ada pertanyaan juga dari Hasbi Allah ya. Bapak Hasbi Allah ini menanyakan, kalau produk kita cuma sedikit ya, produk kita cuma sedikit dikarenakan memang produksinya handmade ya, karena handmade. Nah, gimana sih cara trik kita untuk menjualnya ke pelanggan? Handmade. Barang handmade, barangnya sedikit gitu kan. Barangnya sedikit, barangnya handmade. Nah, Pilo awalnya sebelum yang sekarang kita bikin yang handmade juga. Jadi dompet kulit jahit tangan gitu kan. Dompet kulit jahit tangan gitu kan. Cuman naluri saya marketnya pasar rakyat gitu kan. Saya mau jual murah gitu kan. Handmade agak susah dijual murah. Dia harus agak mahal gitu kan, harus jualnya agak mahal. Ya konsisten aja di situ gitu kan, konsisten aja di situ, di branding di sana. Terus sistemnya bisa sistem PO, jadi nggak usah stok barang gitu. Ya udah sistemnya sistem PO aja, PO sekian hari, nggak terlalu beresiko gitu kan, karena pengerjaannya handmade. Kalau ada order masuk baru kita kerjain, kalau nggak ada ya nggak usah di stok juga, ya terserah sih mau di stok atau enggak gitu kan, itu lebih aman. Ya, karena ngejualnya sistem PO aja. Betul. Jadi sarannya Pak Hasbi Allah, jadi sarannya adalah lebih baik PO aja, karena itu lebih aman. Karena kenapa? Karena handmade itu biayanya mahal dan kadang waktunya juga ya, waktu pembuatannya juga perlu waktu agak lama juga ya Kang Prima ya. Iya betul Mas. Oke, Kang, ini ada pertanyaan lagi dari Renita Febriana ya. Kang, berdasarkan pengalaman
lebih efektif marketplace dulu atau sosmed terus pakai ads-nya ya. Mungkin ada apa ya, di FB kan ada tuh ads-nya ya, atau apakah marketplace dulu atau mungkin sosmed dulu ya. Lalu jauh lebih penting tahu next targetnya. Next targetnya dulu untuk mengeluarkan produk atau menyelesaikan tren. Jadi istilahnya kita mau buat produknya dulu ya, atau kita sesuaikan trennya dulu produknya yang kita mau kita buat. Ya, efektif mana harus duluan mana, marketplace atau sosial media gitu kan? Sosmed ya, mungkin FB lah katakanlah. Kalau memungkinkan jalanin aja dua-duanya gitu kan. Tapi kalau mau belajar dari Pilo, kita jalanin dulu si marketplace-nya gitu kan. Kita jalanin dulu marketplace-nya, pelan-pelan beresin si Instagramnya gitu kan. Kalau diperhatiin sekarang hampir semua seller di Instagram mereka landing hampir semua deh. Kalau bisa dicek hampir semua landingnya ke Shopee, ke marketplace gitu. Landingnya ke Shopee gitu kan. Jadi kalau pengen ikut gaya si Pilo, beresinnya di marketplace-nya aja dulu. Karena marketnya udah jelas gitu, udah ada. Kita tinggal tawarin aja, push iklan dikit-dikit gitu kan. Kalau ada transaksi pas respon, dijaga reputasinya, itu aja. Nah, barulah. Tapi kalau memungkinkan garap dua-duanya, bagusnya garap dua-duanya gitu kan. Kita bikin produk nih, bikin produk baru, kita launching di Instagram, kita push pakai iklan di Instagram, bisa di landing ke marketplace, itu enak banget gitu kan kalau dua-duanya jalan gitu. Tapi kalau harus dipilih salah satu, saran saya sih marketplace aja dulu deh, yang marketnya udah jelas. Kita tinggal ngiklan aja di Tokopedia-nya gitu kan. Gitu. Terus tadi yang ngikutin tren ya? Untuk produknya itu produknya yang mengikuti tren atau kita bikin produk aja dulu gitu. Bahkan bisa produk kita bisa jadi trending malah, trending topik. Nah kalau yang Pilo yang sekarang kita bikin produk dulu gitu kan. Jadi kita bikin bikin tren sendiri, pengennya kayak gitu kan. Yang lagi diberesin sekarang nih gitu kan. Cuman kalau dulu kita lebih cenderung ngikutin ke tren, nggak, karena itu yang paling gampang gitu kan. Karena itu yang paling gampang, ya udah yang lagi tren sekarang ya udah kita bikin, kita modifikasi sedikit-sedikit dengan catatan kita tetap konsisten dengan market kita gitu kan, menengah ke bawah lah. Kita harganya pengen terjangkau gitu kan. Jadi kita adopsi dari barang-barang premium. Nah, kita bikin nih yang bisa kejangkau sama market kita gitu kan. Gitu. Jadi kita modifikasi, kita dibikin gitu kan. Nah ini nih kenapa kita dulu nggak branding dulu nih? Salah satunya karena kita ngejualnya menengah ke bawah supaya harganya terjangkau gitu kan. Jadi malahan dulu kita pengennya gini, apa yang dibikin premium ya udah kita bikin, kita jual murah gitu. Karena nggak ada biaya branding. Iya. Nggak ada biaya branding, jadi kita bisa jual murah. Jadi intinya kita buat, kita lihat mana yang barang-barang premium, kita buat dengan harga yang lebih murah gitu Kang ya. Kita buat lagi dengan harga yang lebih murah. Karena memang segmennya Pilo pada awal-awalnya. Tapi bukan ngebajak. Iya Kang? Tapi bukan ngebajak, jadi kita modifikasi gitu. Oh ini yang lagi tren nih kayak gini nih, brand-brand premium bikin produk kayak gini, misalkan dompet apa gitu kan. Ya udah bikin dompet serupa gitu. Gitu. Oke Kang. Itu yang paling gampang sih. Ya. Jadi kalau bikin market sendiri ya harus kuat. Kalau dalam ilmu entrepreneur adalah ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Ini beberapa kali orang melakukan itu ya, dan ternyata Kang Prima juga melakukan itu ya pada awal-awalnya. Amati, tiru, modifikasi. Nah itu jadi peluang juga ya untuk melakukan usaha. Tapi intinya adalah apa yang disampaikan Kang Prima dari awal sampai barusan ini adalah udah jalan dulu aja, ya.
Itu tadi pertanyaan dari Bu Renita Febriana tadi, ya. Dia sampaikan mau bulan mana nih, mau ads dulu di medsos atau di marketplace gitu ya. Tapi kami sampaikan udah penting jalan dulu aja. Kalau memang ini memang banyak sekarang jalan ini kalau bisa marketplace-nya. Nah, nanti buat landing page-nya di FB-nya atau di Instagram-nya ya. Buat landingnya tetap di buat di FB tapi landingnya tetap di marketplace gitu ya, Kang ya. Iya, biar punya, biar nggak urus orderan gitu kan, enak, kita tinggal print, packing, kirim gitu kan, lebih hemat. Ya. Kang, ini mungkin agak lebih teknis lagi, Kang. Biasanya berapa sih fee-nya untuk ini Pak, Kang, untuk rata-rata fee dari toko online itu? Jika misalnya Tokopedia atau mungkin Bukalapak, itu ada perbedaan nggak di antara mereka untuk menetapkan persentasenya? Fee untuk marketplace-nya? Ya. Fee untuk marketplace-nya kalau saat ini yang paling tinggi itu Shopee. Yang paling tinggi Shopee, kalau nggak salah 4,5 gitu atau 5% dari nilai transaksi. Kalau yang paling dikit sekarang apa ya? Bukalapak kalau nggak salah 0,5. Bukalapak 0,5, ya 0,5%. Kalau Tokopedia 1% kalau nggak salah. Itu di luar ini murah, kan? Masih murah dari. Masih murah ya. Enggak, itu di luar ongkir ya? Atau total itu total transaksi di situ? Ya, dari total harga, keuntungan fee untuk si marketplace-nya itu segitu sih mereka minta biasanya. Jadi saya rasa nggak gitu ini ya, nggak terlalu tinggi juga ya, cuma 1%. Yang tertinggi nggak terlalu tinggi sih, ya 1%. Shopee sekarang yang tertinggi. Kalau nggak salah 4,5 untuk yang star seller ya. Oh, star seller 4,5 ya. Oke, Kang. Selain fee tadi ada biaya lain nggak untuk misalnya untuk iklan atau untuk program promo di toko online gitu? Kira-kira berapa yang harus dikeluarkan gitu? Iklan ya berapa harus yang dikeluarkan ya tergantung si tokonya gitu kan. Tapi kalau si Pilo saat ini di marketplace iklan selalu kita pakai gitu kan. Iklan selalu kita pakai. Sekarang di sosial media juga udah mulai pakai iklan gitu kan. Nah, kalau pengeluaran di marketplace ya itu tadi paling komisi untuk fee untuk si marketplace-nya, terus biaya iklan, udah sih itu aja paling. Kalau itu juga kalau kita mau ngiklan. Jadi emang ini ya, yang penting jalan dulu aja ya. Masalah iklan, masalah promo itu nanti bisa diberesin ya, diberesin kemudian ya Kang ya. Enggak, ya, tapi ya kalau ada tenaga buat beresin semuanya di awal ya lebih bagus. Kalau nanti nih ada yang bingung nih setting iklannya gimana gitu kan, ya biar ya udahlah jalan dulu gitu kan, jalan dulu aja, jual aja dulu. Setting iklannya gimana, ya udah pakai otomatis aja dulu gitu kan, pakai setting iklan otomatis gitu kan, bisa tuh. Jadi kita nggak ribet cari nih, wah nih yang diiklanin mau barang yang mana, terus cara ngiklaninnya gimana gitu kan. Ya udahlah pakai iklan otomatis aja dulu gitu kan, biar si sistem marketplace-nya yang aturin pola yang cocok nih buat iklan toko kita kayak gimana. Itu biasanya butuh waktu 2 minggu. 2 minggu nih baru ketahuan nih pola iklan otomatisnya bisa jalan gitu kan. Jadi kalau yang mau jualan di marketplace ya udah siapin dulu dagangannya, mulai posting, mulai upload. Kalau mau ngiklan ya udah iklan otomatis aja dulu gitu kan. Nanti juga ketahuan kok iklannya kayak gimana nih, pola iklannya kayak gimana yang cocok buat toko kita, nanti juga bakalan ketahuan gitu. Oh, pakai iklan otomatis ternyata lebih boros, tapi nggak ada yang beli gitu kan. Oh, ini nggak efektif nih, ganti cara lain. Karena tiap toko beda-beda biasanya. Ada yang cocok pakai otomatis, ada cocok yang manual, ada yang cocok pakai promo apa gitu. Beda-beda. Oke Kang, jadi memang itu juga tergantung dari ini ya, kemampuan. Tapi yang jelas kalau di awal-awal udah jalan dulu aja, nggak usah mikir iklan ya Kang ya.
Ya, iklan otomatisin aja. Nanti jalan dulu aja. Nah, Kang, Ya, yang selama penting ini niat apa aja yang Pilo dulu. lakukan ya untuk menjaga kepercayaan customer-nya? Mungkin sampai sejauh mana sih repeat ordernya mereka gitu ya? Kan mungkin ada datanya dari teman-teman di Pilo. Kira-kira sejauh mana repeat order dari customer itu sendiri terhadap produk-produk Pilo? Jadi ini kan bagian dari bagian dari kepercayaan customer. Gimana menjaga itu semua, Kang? Kalau online sih kunciannya ya yang namanya juga kan bisnis kepercayaan ya, maksudnya ya itu aja yang dijaga gitu. Jadi modal sesungguhnya itu sebenarnya menjaga kepercayaan orang. Orang udah mau transfer uang buat beli barang kita, ya kita itu harus kita jaga gitu kan. Jadi paling sederhana sih yang saya lakuin, posisiin kita sebagai buyer. Posisiin kita sebagai buyer, kira-kira kalau kita beli barang ini, dikasih barang kayak gini, mau nggak gitu aja. Jadi posisiin aja kita sebagai buyer gitu kan. Kalau sebagai buyer, mau nggak dikasih barang ini gitu kan. Bakalan happy nggak dikasih barang ini gitu. Itu aja sih yang dijaga. Kang Prima suka melakukan tes market nggak untuk mengetahui bahwa barang itu disukai oleh customer? Itu ada sih, ada di tiap marketplace data itu ada, bisa kita akses, kita bisa tahu, kita bisa tahu, cuman itu jarang saya baca. Jadi ada ya. Ada sih, ada fitur itu ada. Jadi kayak data lognya ya, data penjualannya ya. Jadi mana aja yang disukai gitu ya. Gitu. Oke, Kang. Jadi kalau saya lihatnya dari ini aja, dari stok gudang aja. Wah, ini cepet nih keluarnya. Oh ya udah nih paling lagi laku, berarti ya udah patokannya barang itu kita banyakin, kita modifikasi lagi gitu aja. Oke, Kang. Ini sepertinya begitu ini ya, asik juga kita bicara dengan Kang Prima yang sudah 6 tahun melakukan bisnis melalui marketplace tanpa sampai saat ini ya. Sampai saat ini belum ada toko offline-nya, belum ada showroom-nya. Tapi omsetnya sudah luar biasa ya, per bulan sekitar 5.000 ya, sekitar 5.000 item terjual. Nah, ini satu prestasi yang luar biasa tentunya, yang dimulai dari limbah. Ya, kalau Kang Prima tadi ceritakan bahwa apa yang bisnisnya ini dimulai dari limbah kulit. Dia jadi ambil cari limbah di berbagai tempat-tempat produksi jaket, produksi sepatu, dia ambil limbahnya, kemudian dijadikan sebagai produk-produk yang menarik, dan itu ternyata bisa berkembang sampai saat ini, dan saat ini sudah bahkan menguasai pasar online mungkin di Garut ya Kang ya. Dan Kang Prima ini bahkan beberapa kali diundang oleh para senior-seniornya ya, para senior-seniornya yang sudah terlebih dahulu bisnis di bidang kulit ya, seniornya di daerah Sukaregang gitu ya. Nah, Kang Prima bisa cerita nggak, itu gimana ceritanya kok justru para senior yang sudah malang melintang di bisnis kulit pengen sharing dari Kang Prima? Ya sama sih kayak webinar ini, mereka pengen tahu pola pemasaran online gitu kan, gitu. Malahan saya juga pernah diajak ikut jadi pembicara di seminar yang pesertanya tuh para pemain kulit lama gitu kan. Cuma saya ini ngapain gitu kan, saya ngobrolin kulit ke pemain kulit lama gitu kan. Ternyata yang pengen mereka tahu itu ya cara pemasarannya yang mereka pengen pindah ke online juga. Itu sih kebanyakan yang pengen mereka tahu. Oke. Jadi roster Jasa Marga dimanapun Anda berada, kita sudah sampai ke penghujung acara tentunya ya. Dan ini satu hal yang patut digarisbawahi adalah yang pertama adalah jalan aja dulu ya. Jadi jalan aja dulu. Kalau memang teman-teman roster akan melakukan bisnis atau penjualan melalui online, jalan aja dulu, benahi kemudian. Jadi nggak usah mikir-mikir dulu gimana iklannya, gimana strateginya, gimana melakukan hal-hal yang harus disiapkan. Nah itu nanti biasanya kalau kebanyakan mikir, itu bisnisnya mah nggak jalan-jalan.
Jadi mesti jalan aja dulu. Nah, kemudian juga yang perlu diketahui juga bahwa memanfaatkan peluang. Ya, tadi kalau kita lihat Kang Prima ini melihat di Garut, di wilayahnya sudah banyak sekali bisnis kulit, ya sudah berpuluh-puluh tahun bahkan sebelumnya. Ini dia lihat banyak yang concernnya pada barang-barang yang lebih besar, jaket, tas, ya sepatu, sandal dan sebagainya. Dan Kang Prima dia lihat ini pasar untuk barang-barang yang kecil ya, semacam kayak gini-gini agak agak kurang gitu ya. Jadi dia Kang Prima langsung masuk di pemasaran di bidang itu. Dan ini yang jadi paling tidak jadi bisa jadi tambah wawasan buat kita semua, buat teman-teman roster yang akan melakukan bisnis di bidang penjualan lewat toko online. Kang Prima, jadi nanti misalnya ada roster Jasa Marga ingin tahu lebih jauh, nanti nggak apa-apa ya tanya ke Kang Prima ya tentang penjualan lewat online ini ya. Boleh. Okay. Bisa di DM di Instagram aja. Jadi nanti bisa DM di Instagram. Instagramnya apa Kang Prima? Bisa disebutkan, sampaikan? @pilogood. Pilogood ada ya? Tuh di atas saya tuh. I see. Oke, jadi ada bisa DM di Instagram, sampaikan aja dari Jasa Marga tuh langsung nanti langsung diduluin tuh untuk dijawabnya. Oke, Kang Prima, sekali lagi terima kasih sudah hadir untuk bincang-bincang sore kita pada sore hari ini. Tapi sebelum ditutup, Kang Prima, mungkin ada hal-hal atau pesan yang perlu diketahui oleh para pengusaha atau calon pengusaha yang ingin berjualan di toko online, khususnya para roster Jasa Marga ini akan memulai usahanya. Kira-kira apa aja yang perlu diketahui oleh mereka? Jadi sebagai closing statement dari Kang Prima, silakan. Buat yang mau mulai online sih, saran saya jangan terlalu banyak banyak mikir gitu kan. Jadi lebih baik ya udah lakuin aja dulu gitu kan. Kalau kayak tadi misalkan ada yang masih penasaran nih, efektif mana nih, mau diduluin mana, iklan di marketplace apa iklan di sosial media, ya udah jalanin aja dulu, cobain aja dulu dua-duanya gitu kan. Cobain dulu nih, evaluasi yang ini kayak gimana, yang ini kayak gimana, rasain aja gitu kan. Kayak gitu sih. Jangan terlalu banyak mikir aja, langsung jalan aja dulu gitu. Kalau kondisinya kayak saya ya udahlah, jalan aja dulu, beresin belakangan. Nanti kalau udah istilahnya kalau udah punya tenaga gitu kan, enak tuh kita mau iklan di Instagram 1 hari berapa juga enak gitu kan, mau branding kayak gimana juga enak gitu kan, mau ngapain juga enak lah gitu ya. Kalau posisinya kayak saya gitu kan. Tapi ya kalau posisinya budgetnya ada, ya udah branding aja dulu gitu kan. Toh dia juga kalau budgetnya udah ada, uangnya udah ada, dia nggak mikirin sehari-hari makan apa gitu kan, ya udah branding aja dulu. Tapi kalau posisinya kayak Prima ya udah jalan aja dulu deh. Yang penting ada transaksi aja dulu, baru beresin belakangan. Oke, Kang. Gitu. Ya, terima kasih Kang Prima sudah menyampaikan closing statement-nya. Jadi intinya jalan aja dulu ya, bisnis jalanin dulu aja, beresin belakangan. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan Bob Sadino. Bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang ditanyakan. Ya. Jadi kalau bolak-balik nanya, bolak-balik rencanain, nah itu bisnis kurang baik. Tapi bisnis yang baik adalah bisnis yang segera dijalankan. Sekali lagi terima kasih Kang Prima yang sudah hadir pada sore hari ini di acara JM Talk ya, untuk series JMpreneurship. Semoga ini bisa menambah wawasan bagi para roster yang akan membuka usaha melalui toko online atau ingin meningkatkan usahanya ya. Mungkin teman roster ada yang sudah punya produk ya, yang ingin menjual produknya melalui toko online. Nah, ini bisa nanti misalnya ada hal-hal yang sebelum sempat ditanyakan pada sore hari ini, nanti bisa di follow aja Instagramnya ya, @pilogoods ya, itu ada di
backgroundnya Kang Prima tuh di sebelah di belakang itu ada ya, di atas di kanan atasnya Kang Prima itu ada Pillow Goods ya. Jadi bisa di Instagramnya di follow, nanti bisa DM di sana. Gimana caranya supaya bisa mengawali bisnis ini dengan lebih baik ya. Dan tentunya tadi sampaikan Kang Prima, udah mulai dulu aja. Itu bolak-balik saya sampaikan, memang selama ini kadang kita ragu untuk memulai bisnis itu, banyak nanya, banyak planning, banyak rencana, akhirnya nggak jalan-jalan. Tapi bisnis yang baik adalah bisnis yang segera dilakukan pelaksanaannya. Roster Jasa Marga di mana Anda berada, sekali lagi saya juga ingatkan kepada 5 penanya ya, 5 penanya pilihan ini nanti akan diberikan souvenir dari Kang Prima, nanti langsung dikirim dari Garut ke kediaman teman-teman semua. Yang pertama adalah Bapak Agung Kinarso, ya, Bapak Agung Kinarso, kemudian Bapak Dede Purnama, ya, Bapak Dede Purnama, kemudian yang ketiga ada Bu Triswati Andayani, ya, Bu Triswati Andayani, yang keempat ada Ibu Yunita Indah, Ibu Yunita Indah. Dan yang kelima adalah Bapak Dede Purnama. Oh sudah, Pak Dede Purnama sudah. Ibu Elia Natalia ya? Ya, belum ya? Oke. Ibu Elia Natalia. Jadi ada Pak Agung Kinarso, Pak Dede, Bu Elia, Bu Tris, dan Bu Yunita ya. Oke. Nanti kepada 5 penanya pemilih ini silahkan menghubungi ke JMLI, sampaikan alamat pengirimannya, nanti akan dikirimkan souvenir dari Kang Prima. Kemudian saya ingatkan lagi juga pada seluruh roster ya, agar bisa seluruh roster yang ikut dalam acara Jampreneurship kali ini akan mendapatkan voucher diskon untuk belanja di Pilogood di Tokopedia, ya, di Tokopedia. Jadi silakan nanti JM Talk, ya, kodenya itu JM Talk, jadi nanti akan mendapatkan diskon 20% atau maksimal 50.000 dengan kodenya Pilo JM Talk, ya. Jadi nanti pada saat Anda transaksi di Tokopedia, ya, Anda masukkan kode vouchernya Pilo JM Talk. Silakan, terus kalau Anda mau cari Tokopedia, searching aja Pilo Garut atau Pilo Kulit Garut, biasanya itu muncul store-nya dari Kang Prima ini. Jadi nanti di situ banyak sekali item-item yang bisa Anda pilih. Saya rasa itu para roster Jasa Marga. Dan sebelum ditutup, saya sampaikan juga silakan untuk mengisi link evaluasi yang kita sampaikan melalui kolom chatting, kolom komentar. Ya, di kolom komentar Anda bisa ada link untuk evaluasi. Seperti biasa, link evaluasi Anda klik, kemudian Anda isi linknya, kemudian masuk ke setelah isi semua akan masuk ke page berikutnya, ada barcode checkout. Pada barcode checkout silakan scan dengan JM Klik, ya, langsung scan dengan JM Klik dan Anda langsung kirim supaya nanti akan kita kirimkan e-sertifikatnya. Nah, ini adalah kode voucher di Pilo di Tokopedia, Pilo JM Talk. Anda bisa belanja ini sampai dengan tanggal 19 Februari, ya, dan sampai dengan 19 Februari Anda bisa mendapatkan diskon 20% atau maksimal 50.000. Kalau Anda sudah melakukan link evaluasi, mengisi link evaluasi dan check out, terima kasih. Dan selanjutnya sekali lagi terima kasih kepada Kang Prima yang sudah jauh-jauh dari Garut, ya, bersama-sama kita sore hari ini,
Dan juga terima kasih kepada seluruh kru Jasa Marga, kru JMLI yang sudah hadir di pada sudah ada di belakang saya yang membantu pelaksanaan acara ini. Dan jangan lupa saat ini pandemi masih tinggi, jadi harus silakan jaga prokes, jaga 5M ya, supaya kita semua terjaga terhindar dari pandemi. Dan tetap jaga kesehatan, selalu minum vitamin dan tetap sehat. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga acara ini bisa menginspirasi dan bisa membuka wawasan teman-teman untuk segera melakukan usahanya. Karena success has no age limits. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam. Semoga acara ini bisa menginspirasi dan bisa membuka wawasan teman-teman. Titik balik dari perjuangan memang harus ditempuh sendiri. Ada puluhan kisah kegagalan, ada perjuangan bisu yang sifatnya pribadi. Waktu tak dapat terulang kembali, itu yang pasti. Jangan malu untuk berguru pada kegagalan, karena walaupun bermulut tajam, dia tak pelit dalam membagi ilmu. Dari perjuangan memang harus ditempuh sendiri. Nama saya Prima, pengrajin kulit dari Garut. Titik balik dari perjuangan ini dimulai dari Tokopedia. Waktu tak dapat terulang kembali, itu yang pasti. Jangan malu untuk berguru pada kegagalan, karena walaupun bermulut tajam, dia tak pelit dalam membagi ilmu. Dari perjuangan memang harus ditempuh sendiri. Nama saya Prima,